kembali kita dipertemukan dalam rangka sama-sama untuk mempelajari sirah Nabi, dan mudah-mudahan kita semuanya berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Tema kita masih mengulang sedikit terkait dengan fase periode Mekah. Ya, kita sudah menjelaskan terkait dengan awal kenabian, yang kemudian juga riwayat ya terkait dengan permulaan wahyu itu diiringi dengan mimpi ya yang benar, mimpi yang benar yang kemudian Rasul melihatnya seperti gimana Bu? Ya waktu yang terang ya di waktu fajar yang terang yang jelas. Yang kemudian juga sudah kita bahas terkait dengan ayat atau surat yang pertama turun. Ini karena cuaca mataharinya kuat, jadi tulisan kurang jelas Bu ya. Warna putih kalah. Kalau dihitamkan tulisannya kelihatan nggak kalau dihitamkan? Coba kita rubah. Pakai yang ini aja. Kalau dirubah ke warna hitam, bismillah, sama ya. Karena cahaya itu kalah oleh cahaya. Masih mending tapi yang hitam. Baik, jadi sekalian kita sudah membahas ya terkait dengan wahyu, kemudian surat yang pertama atau ayat yang pertama-tama turun kepada Rasul. Ya ketika di Gua Hira, masih ingat Bu ya, surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yang kemudian beragam hikmah kita bahas. Yang kemudian selanjutnya sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan ya hikmah yang bisa kita petik. Karena ketika Rasul kemudian tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril ya di tempat yang sepi, di dalam gua yang gelap gulita, yang kemudian bagaimanapun beliau manusia ya tidak luput daripada karakter atau sifat dari manusia, apalagi bertemu dengan sosok yang baru ya maka tetap ada perasaan was-was ya, perasaan takut. Yang kemudian turun ayat ya yang pertama sampai kelima dari surat Al-Alaq ya, ibu-ibu insyaallah sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi intinya Rasul diperintahkan untuk membaca ya, termasuk membaca kondisi masyarakat, termasuk juga kita Bu ya. Kalau kita diperintahkan untuk membaca, paling tidak ya dalam sehari harus ada yang kita baca. Karena bagaimanapun manfaat atau fungsi membaca ini kan secara psikologi ya, termasuk gimana Bu? Ya menjadikan otak kita tetap bekerja. Ya jangan sampai kalau otak kita kemudian tidak digunakan, lama-lama otaknya apa Bu? Ya tumpul. Ya maka dengan membaca itu juga termasuk menjaga agar ya daya ingat kita ya tetap atau menjaga memori kita. Bahkan penelitian menyebutkan ya ilmu yang kita dapat nih Bu, ilmu yang kita dapat itu 75% itu dari membaca. Ya jadi 75%. Ya nggak tahu ini kalau data yang dulu ya, ini tahun 2004 ya, 2004-2005 ya, data itu menyebutkan 75% ilmu yang kita dapat itu dari membaca. Ya jadi wawasan kita itu bisa bertambah juga dengan membaca. Demikian juga dalam surat Al-Alaq tadi ada perintah ya, coba kita lihat Bu tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian khalaqal insana, sebenarnya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Kok jadi lupa saya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Allah telah menciptakan kita manusia itu dari apa Bu? Berasal dari segumpal ya darah, alaq. Terus yang ketiga
Iqra wa rabbukal akram. Ya, jadi perintah baca lagi. Ya, perintah baca lagi, dan sungguh Tuhanmu itu sangat mulia. Nanti berikutnya gimana, Bu? Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia itu dengan qalam. Ya, maka ayat ini, Bu, kalau ayat yang awal perintah membaca, ayat yang selanjutnya yang keempat itu perintah menulis. Ya, jadi mengajarkan manusia dengan pena. Ya, maka Ibu setelah membaca, kan metode yang terbaik nih, Bu. Setelah membaca, membuat resume. Ya, membuat ringkasan, membuat catatan. Kan biasa, Bu, ya. Bisa kita baca buku, kadang di antara Ibu ada yang pakai apa, Bu? Stabilo. Ya, atau bisa jadi di pinggir buku, ya, suka dikasih. Ya, ada catatan, ada footnote, ya. Termasuk saya. Ya, saya juga ngajar Ibu, ya, saya coret-coret juga buku ini. Ya, jadi apa yang saya sampaikan, ya, dibuat catatan tadi. Atau sekarang ya saya dituangkan dalam catatan di laptop. Ya, tapi intinya sekalian, kalau yang awal ayat 1, 2, 3 itu perintah untuk membaca, maka yang keempat perintah untuk menulis. Dan ayat itu juga merupakan isyarat, ya, bagi Nabi, demikian juga dan para sahabat, selain mencatat, demikian juga apa, Bu? Membukukan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran kalau tidak dibukukan itu sirna. Hadis Nabi kalau tidak dibukukan juga sirna. Ya, maka suka ada ungkapan al-kitabatu soidun. Maaf. Ya, al-ilmu soidun wal kitabatu qaidun. Ya, ilmu itu tangkapan, hasil buruan. Ya, ilmu itu adalah hasil buruan yang kemudian catatannya adalah untuk mengikatnya. Ya, misal Ibu mungkin diantara, kayaknya kalau Ibu jarang ditemukan, ya. Misal mancing nih, Bu. Mancing atau laki-laki mancing, ketika dapat ikan dikemanain, Bu? Bawa pulang. sebelum bawa pulang kan baru dapat satu. Agar tidak lepas diapain, Bu? Ya, ada yang taruh di ember, ada yang kemudian ditusuk kan, ini apa, insangnya itu, ya, biar tidak lepas. Ilmu itu juga begitu. Ya, jadi ilmu itu adalah buruan, dan tulisan catatan itu adalah pengikatnya. Ya, jadi bagaimanapun Ibu sekalian, ya, misal saya dulu ketika di level SMA itu kan sempat membuat cerita, yang buat kayak apalah, cerita perjalanan hidup saya gitu, ya. Itu dibukukan tuh, Bu. Ya, artinya saya tulis dalam buku apa namanya? Istilahnya, Bu, yang catatan harian tuh. Apa? Diari, ya. Diari. Ya. Itu sejak kelas 1 SMA, ya, saya nulis. Itu sampai hari ini masih ada. Ya, sampai istri baca ketawa-ketawa, saya juga yang baca jadi ketawa-ketawa juga. Ya, jadi ini artinya apa, Bu? Ilmu tidak hilang. Ya, bahkan dengan tulisan itu artinya terekam. Ya, misal sekian tahun yang lalu, sekian tahun, ya, tahun sekian gitu, ya. Perjalanan saya tertuang dalam, ya, catatan harian itu. Nah, oke, sekalian, ini pelajaran, ya, terkait dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, perintah untuk membaca yang penekanan kita. Kemudian kedua, apa, Bu? Perintah untuk menulis. Ya, dan itu merupakan isyarat juga dibukukannya Al-Quran, karena ada ayat yang lain, ya, nun wal qalami wa ma yasturun, sampai turun khusus, Bu, surat Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam itu arti qalam apa, Bu? Pena. Ya, surat Al-Qalam akan pentingnya mencatat itu sampai turun khusus. Ya, surat dengan nama Al-Qalam, yaitu pena. Ya, disebutkan nun, ya, demi huruf nun, wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena, ya, demi pulpen dan apa yang mereka tulis. Ya, maka nanti dalam dunia pendidikan bahkan ada khusus, Bu, ya, ada khusus mata kuliah terkait dengan media pembelajaran. Ya, maka di antara media pembelajaran apa, Bu? Salah satunya, ya, alat tulis tadi. Ya, alat tulis bisa dengan pensil, bisa dengan spidol, bisa dengan stabilo tadi, bisa dengan pena, ya, dan seterusnya.
Nah, makanya Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sudah menerima surat tadi, ada perasaan takut, kemudian apa? Kembali kepada istrinya Khadijah. Ya, maka di sini pentingnya apa, Bu? Pentingnya suami dan istri saling menguatkan. Ya, pentingnya suami istri saling mendukung. Karena dulu pernah kita sampaikan ayat, ya bahwasanya apa? Allah menyatakan bahwasanya para istri itu adalah pakaian kamu kaum laki-laki, dan kaum laki-laki juga merupakan pakaian bagi para istri. Kemudian yang kedua Ibu sekalian adalah pentingnya uzlah. Ya, pentingnya mengasingkan diri. Jadi Rasul ketika melihat fenomena masyarakat ya bangsa Arab ketika itu, yang mana mereka nyembahnya berhala. Kemudian kalaupun tawaf, dulu pernah kita sampaikan, ya mereka tawaf dengan telanjang. Sambil tawaf kemudian ya juga bertepuk tangan, bersiul, ya bernyanyi. Demikian juga yang wanitanya juga sama. Ya ketika mereka tawaf kemudian telanjang, tetapi dilakukan di malam hari. Demikian juga dengan mereka datang ke dukun kemudian mempersembahkan persembahan bukan kepada Allah. Maka Rasul gimana, Bu? Rasul mengasingkan diri. Ya, yaitu mengasingkan diri di gua Hira. Ya dengan tahanus, Bu ya, dengan tahanus di gua Hira, yang mengasingkan diri. Nah, maka Ibu nanti ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi terkait dengan sabda Rasul yang menyatakan sebaik-baik manusia adalah yang berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar atas apa yang dilakukan masyarakat terhadapnya. Ibu ya, jadi manusia terbaik mana, Bu? Manusia terbaik itu adalah alladzi yukhalitun nas. Ya, jadi manusia terbaik itu yang berinteraksi dengan masyarakat, kemudian apa, Bu? Bersabar. Ya, karena itu kan konsekuensinya, Bu. Ya, bergaul dengan orang otomatis ada ya konsekuensinya, bisa jadi diomongin. Ya, karena prinsipnya Ibu dalam pergaulan itu antara mewarnai atau diwarnai, kita tinggal pilih saja. Maka ketika Nabi menyatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar atas kondisi masyarakat, maka para ulama menyatakan ini diperuntukkan bagi mereka yang bisa mewarnai. Tapi kalau yang tidak bisa mewarnai dan dia yakin kalau saya berinteraksi dengan kelompok itu, saya bergaul dengan masyarakat itu, saya akan terbawa. Ya, saya akan terwarnai. Maka yang terbaik apa, Bu? Mulai membatasi. Ya, maka di poin yang ini. Ya, mulai membatasi, kemudian mulai menjaga jarak. Ya, karena pergaulan itu kan ada berapa nih, Bu? Ada pergaulan yang kita harus bersama dengan mereka. Ya, jadi ini diumpamakan dengan apa, Bu? Dengan kebutuhan primer. Ya, maka orang yang kita harus berinteraksi dengan mereka, kira-kira siapa, Bu? Disebutkan ya para ulama. Ya, para ulama. Saya tidak mengatakan ulama itu kelompok ini kelompok itu. Ibu silahkan yang menilai. Ya, jadi karena ada sebagian kalangan yang mengajarkan untuk fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan ustadznya. Ya, yang jelas yang namanya ustadz itu juga manusia, yang masing-masing punya apa, Bu? Punya kelebihan, punya kekurangan, kan itu manusia. Kemudian yang kedua, Bu sekalian, ada di antara pergaulan itu yang kemudian kita mulai apa? Yang kedua tadi. Ya, misal diumpamakan dengan obat, Bu ya. Kalau dengan obat gimana, Bu? Kita akan mengkonsumsi obat itu, tapi kan kalau sudah sembuh ditinggal. Nah, maka ada di antara pergaulan pun yang seperti itu. Kapan kita harus berinteraksi, bergaul dengan mereka, tapi juga kapan kemudian apa kita harus menghindar. Ya, dalam arti ketika sudah masuk dalam pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Ya, kemudian pembicaraan yang ada unsur tiap ketemu gibah terus. Tahu gibah, Bu ya? Isinya ngerumpi terus. Bukan ngerumpi, apa namanya, Bu? Kalau ngomongin orang tuh, ya tadi gibah terus. Ngerumpi, Bu ya. Ya, ngomongin orang sambil ibu-ibu berjejer gitu ya, saling siaran bahasa Sunda, sambil nyari kutu gitu berjejer.
kalau di perkampungan ya. Sambil isinya yang ngomongin orang, ada yang lewat jadi bahan omongan. Ya. Nah, maka ibu sekalian kalau sudah seperti itu, maka pergaulan seperti ini perlakukan seperti obat. Tapi ibu sekalian, ada juga pergaulan itu yang seperti racun. Ibu, kalau ibu disuguhi hari ini, detik ini, disuruh minum baygon, mau nggak? Kan nggak mau. Ya, maka ada tipe teman, ya tipe pergaulan itu yang seperti racun tadi. Ya, maka harus kita pilih mana yang menjadi kebutuhan primer, mana yang jadi obat, dan mana yang jadi racun. Kalau racun gimana, Bu? Ya sudah, istilahnya bahasa dalam pernikahan ya talak 3. Ya, talak 3. Karena ketika ketemu dengan orang seperti itu, ya maka sudah, ya kita tidak bergaul dengan mereka, ya kita mengatakan wa idza jika bertemu dengan orang-orang jahil, maka ucapkan apa? Qaulu salam. Ya, udah kita, atau misalnya dalam ayat dalam surat Al-A'raf ya disebutkan dengan fa'arid anhum. Ya Allah katakan berpalinglah dari mereka. Ya, jadi kalau dengan orang yang seperti racun, ya karena kalau seperti racun itu gimana, Bu? Bahasa ininya toksit, betul ya? Betul toksit ya? Nah, jadi seperti toksit yang kemudian justru apa? Yang meracuni kita. Ya dalam arti bisa jadi pemikiran, bisa jadi kemudian ya pergaulan lingkungan atau terbentuknya akhlak begitu. Baik, ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah yang bisa kita ambil pelajaran ya terkait dengan hadis Aisyah yang menyatakan permulaan wahyu atau permulaan kenabian yang datang kepada Rasul itu diawali dengan mimpi yang benar. Oleh sebab itu, ibu sekalian, para nabi sebelum diangkat menjadi Rasul itu kadang di antara mereka mimpi dulu. Dan mimpinya pasti benar. Ya, karena mimpi para nabi sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, ya ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Nah, maka ibu misal apa? Rasul. Ya, Rasul sebelum jadi nabi mimpi dulu. Dulu dalam buku sudah disebutkan. Ya, dalam buku sudah disebutkan terkait dengan riwayat atau hadis yang bersumber dari Aisyah, ya istri Rasul, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ya, bahwasanya permulaan yang datang kepada Rasul itu adalah mimpi yang benar. Mungkin nanti ibu bisa dilihat nanti ya di halaman 133, ya 134 itu kan ada riwayat Aisyah. Ya, Aisyah berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah, langsung halaman 134, adalah berupa apa, Bu? Ru'ya salihah, mimpi yang benar dalam tidur. Ya, mimpi dalam tidur. Ya, mimpi. Demikian juga dengan ya Nabi Ibrahim sempat mimpi juga. Ya, mimpinya apa, Bu? Mimpi terkait dengan disembelih atau menyembelih Nabi Ismail. Atau boleh dibaca, Bu ya, enggak apa-apa. Ya, dibaca surat As-Saffat. As-Saffat itu surat ke-37 setelah Yasin ya. Boleh, silakan Ibu di antara Ibu ada yang baca. Silakan. 102 sampai 106. Maka ketika itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Baik, terima kasih Bu. Jadi Nabi Ibrahim mimpi, ya,
mengatakan ini ara fil manam fanzur madza tara. Ya wahai anakku yang tercinta, aku mimpi. Ya, dan dalam mimpi itu isinya yaitu apa? Mimpi menyembelih kamu. Bayangkan ibu. Jadi Nabi Ibrahim mimpinya mimpi nyembelih anaknya. Nah, maka ada sebagian kalangan yang salah memahami. Ya, ada juga orang tua, misal sempat ya dulu saya baca ada seorang ayah menyembelih anaknya gara-gara juga mimpi. Ya, dia meyakini ya seperti Nabi Ibrahim. Nah, maka ibu kalau kita mimpi kita, misal ibu mimpi ngegorok suaminya, boleh nggak kemudian dipahami, oh ini perintah Allah ini. Ya, jadi jangan bu. Ya, justru kalau mimpi nyembelih orang atau nyembelih diri kita, termasuk mimpi baik, mimpi buruk bu. Kan mimpi buruk. Ya, nanti akan masuk nanti dalam pembahasan. Mimpi itu ada mimpi yang benar datang dari Allah, ada mimpi yang buruk datang dari syaitan. Ya, termasuk tadi mimpi nyembelih, mimpi disembelih. Ya, itu kan mimpi buruk. Berarti apa? Bisa dipastikan kalau mimpi buruk dan ciri mimpi buruk itu ya salah satunya bu, menakutkan. Ya, termasuk ibu misal dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar ular atau dililit ular. Ya, atau kemudian mimpi dikejar-kejar nenek lampir, ya, hantu genderuwo. Ya, sampai yang kan ada juga, Bu. Ya, ada yang ketika tidur, ya pas anak-anaknya tidur. Nah, saya sempat ketika itu, ya saya tidur, kemudian ada kawan saya di sebelah sana, pas malam-malam tiba-tiba teriak-teriak. Pas dibangun kan, bangun, kenapa? Dia mimpi katanya di jendela atas itu masuk genderuwo. Ya, itu kan mimpi buruk. Ya, maka Nabi menyatakan ar-ru'ya thalatha. Ya, mimpi itu jenisnya ada 3. Yang pertama mimpi yang benar datang dari Allah. Maka ibu, kalau mimpi yang benar, mimpi baik, mimpi yang bahagia, para ulama menyatakan apa? Jangan diceritakan. Kecuali kepada orang yang soleh. Jadi tidak boleh cerita mimpi yang baik itu diceritakan kepada orang yang hasad. Ya, maka ini nanti terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Ya Bu, ya, surat Yusuf, surat ke-12, nanti ayat yang keempat itu. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya wahai ayah, aku mimpi. Ya, isi mimpi itu aku melihat matahari, melihat bulan, melihat kemudian 11. Ya, 11 apa Bu? Bintang atau planet gitu ya. Semuanya sujud. Coba dibaca Bu, ayat yang ke-5-nya tadi. Perkataan ayahnya gimana? Boleh? Surat ke-12. Boleh Ibu yang pegang mic boleh? Boleh, silakan. Surat ke-12 ayat 4 dan 5. Boleh dibaca yang dari ayat yang keempatnya Pak? Artinya aja. Iya, artinya saja. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hei anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Iya. Nah, ayat yang ke-5-nya jelas Bu. Ya, ketika Nabi Yusuf ayat yang keempat mimpi yang baik, matahari, bulan, 11 bintang sujud. Ayahnya apa berpesan? Wahai anakku yang tercinta, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya, jadi wahai anakku, wahai Yusuf, mimpi bagus kamu itu jangan diceritakan meskipun kepada saudara kamu. Ya, karena apa? Nanti akan membuat tipu daya. Nah, maka di sini Nabi Yakub itu kan nabi Bu. Nabi Yakub nabi. Ya, ayah Nabi Yusuf ini. Nabi Yusufnya masih kecil, maka beliau apa? Calon nabi. Ya, Nabi Muhammad sebelum jadi nabi mimpi.
Ya, Nabi Yusuf juga sebelum menjadi nabi mimpi. Maka mimpinya para nabi meskipun belum menjadi nabi itu adalah bagian dari wahyu. Ya, bagian daripada wahyu, dan ini merupakan apa Bu? Pengantar. Ya, pengantar seseorang sebelum menjadi nabi. Ada peristiwa-peristiwa kecil kalau diumpamakan. Ya, jadi kalau nabi itu adalah sesuatu yang besar, maka sebelum menuju pada sesuatu yang besar itu ada yang kecil-kecil dulu. Jadi kalau diumpamakan bagaikan kiamat Bu. Sebelum ada kiamat yang besar, diiringi dengan kiamat yang kecil dulu. Betul tidak Bu? Kan ada kiamat kubra, ya kiamat yang besar. Ada tanda-tanda kiamat yang besar. Seperti apa Bu tanda kiamat yang besar? Contohnya apa? Misal munculnya Imam Mahdi. Walaupun yang lain mengatakan ini kiamat yang kecil, tanda kiamat yang kecil. Munculnya Dajjal. Kemudian munculnya binatang melata. Ya, yang di binatang itu dia bisa berbicara. Ya, kemudian berikutnya apa lagi Bu? Ada ya terus gempa dahsyat ya di sebelah timur bumi, sebelah barat bumi. Kemudian berikutnya ada, nah itu yang paling puncaknya nanti. Ya, nah maka sebelum yang 10 tanda kiamat besar itu muncul kan ada sekian ratus, ya, ada sekian ratus tanda kiamat yang kecil. Ya, misalnya ada salah seorang syekh ya, Dr. Muhammad Al-Arifi. Dia nulis tanda-tanda kiamat yang kecil dan besar itu, atau yang kecil itu sekitar 200-an. Ya, jadi sebelum menuju pada kiamat yang besar muncul apa Bu? Tanda kiamat yang kecil dulu. Contoh kiamat yang kecil gimana Bu? Misal seorang anak royal kepada orang lain tapi pelit kepada orang tua. Ini terjadi kan ya? Kan ada, misal seorang anak kepada temannya, ayo makan, udah saya traktir. Kalau ibunya, bapaknya butuh uang harus minta. Ya. Jadi tidak pernah ngasih kecuali apa harus diminta, itu pun ya harus ini dulu, yang ngomel-ngomel dulu. Ya, tapi kalau kepada temannya gimana Bu? Royal. Nah, ini termasuk tanda. Ya, di antara tanda-tanda kecil terkait dengan munculnya hari kiamat, atau misal pertanyaan yang ibu yang sebelumnya, yang pertemuan lalu barangkali. Atau misal Nabi menyatakan gini Bu. Ya, tidak akan muncul hari kiamat sehingga muncul ya para biduan atau biduan cukup para penyanyi perempuan itu? Oh, ada wanita. Ya, kalau laki-laki biduri. Ya, jadi Nabi mengatakan ya tidak akan muncul hari kiamat kecuali diawali dengan munculnya para bidu wanita wal ma'azif dan alat-alat musik. Nah, ini zaman Nabi Bu, ya Nabi sudah memprediksi itu. Nah, sekarang kan para penyanyi luar biasa, ya para penyanyi luar biasa bermunculan. Nah, itu apa? Artinya ada sebelum pada peristiwa yang besar diiringi dulu apa Bu? Yang kecil-kecil. Ya, atau misal ya banyaklah ya. Nah, maka sama dengan mimpi ini. Ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, seorang rasul, diawali dengan mimpi. Nabi Yusuf pun demikian. Ya, sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul, diawali juga dengan mimpi. Nabi Yakub seorang nabi, Nabi Yusuf seorang nabi, maka mimpi para nabi itu apa Bu? Wahyu. Ya, ini komunikasi ayah dengan Nabi Yusuf. Komunikasi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu Bu, itu komunikasi para nabi, para rasul. Ya, sehingga Nabi Yakub tahu bahwasanya apa? Ayahnya nanti, kemudian ibunya nanti, demikian juga dengan 11 saudara nanti akan apa Bu? Semuanya akan sujud kepada Nabi Ibrahim. Itu terbukti nanti di ayat-ayat yang akhirnya. Ya, karena matahari itu Nabi Yakub. Kemudian bulan adalah ibu Nabi Yusuf. Ya, kemudian yang 11 bintang adalah 11 saudara Nabi Yusuf. Semuanya terbukti akhirnya mereka sujud. Ya, maka ini mimpi daripada para nabi dan para rasul. Demikian juga Bapak sekalian, ya ini yang tadi saya sampaikan. Ya, mimpi merupakan bagian dari wahyu kepada para nabi, baik sebelum menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Jadi tetap ya di antara nabi itu ada yang mimpi sebelum menjadi nabinya, tapi juga apa? Ada yang mimpi ketika sudah jadi nabi.
Nah, misal Nabi kita nih Bu. Ya, Nabi kita mimpi seperti dalam hadis yang dalam buku ini disebutkan sebagai pengantar atas sesuatu yang apa? Yang besar. Ibu, sebelum terjadi tsunami suka ditandai apa Bu? Misal nih, tsunami biasanya kalau yang dekat pantai tahu di antara gejalanya apa Bu? Nah, terjadi surut dulu kan? Ya, atau ada gempa, ya kemudian ada tiba-tiba air kayak kesedot ke bawah ke tengah lagi. Nah, kalau orang sudah tahu itu kan malah kan ada orang yang nggak tahu malah disamperin ya di ini. Padahal kan nanti berikutnya apa Bu? Dahsyat. Sebelum kemudian Gunung Merapi itu kemudian apa Bu? Meletus. Biasa diiringi apa Bu? Kan ada gejala alam tuh. Ya diperhatikan, misal ada tiba-tiba binatang-binatang yang tidak biasanya, yaitu kok pada turun. Nah, itu kan diiringi dengan apa? Sebelum terjadi peristiwa yang dahsyat, sebelum terjadi peristiwa yang besar, diiringi yang kecil-kecil dulu. Ya, misal terjadi apa tadi Bu? Tsunami, ya gunung meletus, terus apa lagi Bu? Yang ada tanda-tandanya itu? Ya terkait dengan alam begitu. Ya, apa Bu? Longsor. Kalau longsor diawali dengan apa Bu biasanya? Oh sama. Oh sebelum gunung meletus ada longsor dulu ya, yang untuk daerah-daerah ininya, ya dataran tingginya. Ya karena kan itu sebenarnya ada getaran. Ya sudah mulai getaran yang kemudian bisa dirasakan oleh hewan-hewan. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan setelah kenabian Bu. Misal Nabi mimpi. Ya, mimpi misal apa? Akan menaklukkan kota Mekah. Boleh Ibu baca ya, surat ke-48, surat Al-Fath. Ya, surat Al-Fath. Boleh, di antara Ibu yang baca, mau gantian silahkan. Boleh, surat ke-48 ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Iya, silakan. Bismillah. Sesungguhnya Allah akan membuktikan pada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Iya. Jadi dalam surah Al-Fath ya, ayat yang ke-27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidil harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum muqassirina la takhafun. Ya, sampai akhir ayat. Jadi sungguh Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya. Nah, mimpi Rasul itu apa Bu? Yaitu apa? Bisa memasuki Masjidil Haram, ya bisa menaklukkan kota Mekah dengan perasaan apa? Tidak perasaan takut. Ya, kemudian bahkan apa nanti akan menggundul. Ya, kan begitu kalau sudah ketika itu kan di apa haji ya, kalau sudah haji ada tahallul. Ya, atau misal kalau umrah juga demikian. Maka ada yang muhallikin ru'usakum muqassirin. Ya, ketika selesai kemudian tawaf, ya selesai ibadah tadi sa'i, ya kemudian apa Bu? Mencukur rambut. Maka untuk laki-laki kan mencukur itu ada dua, ada yang digundul, ada yang dicukur saja. Ya, tapi terkait dengan digundul, Nabi mendoakannya 3 kali. Ya, jadi kalau untuk laki-laki yang afdal ya tahallul itu digundul. Ya, tapi juga bagi mereka yang tidak digundul, ya boleh. Kenapa? Dengan misal dicukur, ya dipendekkan saja. Ya. Nah, oke Bu sekalian, sebelum Mekah itu ditaklukkan, Rasul sudah mimpi duluan. Ya, sehingga kemudian di tahun ke-6, ya kalau tidak salah di tahun ke-6, Rasulullah kemudian mengajak para sahabat untuk berangkat ke di tahun ke-8 ya, itu untuk berangkat untuk melakukan umrah.
yang kemudian para sahabat sudah senang Bu. Ya, mereka sudah siap ya untuk kenapa? Karena sudah lama ya, sudah lama tidak ke Mekah. Ya, maka Rasul kemudian sudah membawa apa? Hadyu ya, karena umrah sekaligus untuk haji. Yang kemudian ketika di Hudaybiyah dicegat. Ya, dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah. Padahal sudah bawa ini Bu, masing-masing sudah bawa hewan kurban. Ya, hewan kurban. Nah, maka ketika kemudian diputuskan tidak boleh masuk Mekah selama 2 tahun. Ya, akhirnya apa Bu? Para sahabat kecewa. Ya, akhirnya Rasul memutuskan, wahai para sahabat, sudah karena kita dilarang untuk masuk ke Mekah, maka tetap ya hadyu, hewan sembelih itu harus kita potong. Akhirnya para sahabat mau tidak Bu? Nurut tidak? Ketika itu para sahabat tidak mau karena kecewanya. Ya, karena apa? Menjanjikan atau Rasul pernah menjanjikan kita akan masuk ke Mekah dengan aman. Ya, akhirnya sahabat Umar protes, ya Rasulullah, bukankah Anda pernah berjanji kepada kami ya, kalau kita akan memasuki kota Mekah dan keadaan aman? Kata Nabi gimana Bu? Kata Nabi, iya, saya pernah menjanjikan kita akan masuk ke dalam kota Mekah ini dalam keadaan aman, tapi saya tidak pernah menjanjikan tahun ini. Ibu ya, tidak pernah menjanjikan tahun ini, itu tahun ke-8 Hijrah. Ya, maka sahabat Umar intinya kemudian menerima. Ya, kemudian nanti peristiwa terkait dengan menyembelih tadi itu akan kita bahas ya, dalam buku terkait dengan masukan istrinya itu Ummu Salamah. Ya Rasulullah, udah jangan banyak bicara, udah kalau mau sembelih saja. Akhirnya Rasulullah menyembelih. Ya, kemudian Rasulullah mencukur. Akhirnya apa? Para sahabat ikut-ikutan. Ya, jadi ngikut. Nah, ini Ibu sekalian, ya maka Rasul ketika sudah jadi nabi pun mimpi. Demikian juga ketika Rasul kemudian sebelum menikah dengan Aisyah, itu lewat mimpi dulu Bu. Ya, sampai Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya sebelum aku menikahi kamu, Allah sudah memperlihatkan wajah kamu kepadaku lewat mimpi. Ya, maka kan itu mimpi, dan mimpinya para nabi, para Rasul gimana Bu? Pasti terjadi. Ya, nah ini kemudian ibu-ibu jangan sampai berdalil dengan hadis yang tadi Bu. Ya, ibu mimpi dengan suami, ada yang laki-laki siapa gitu ya. Nah, ini kayak jodoh saya ini, jangan. Ya. Ya, ini ibu sekalian, ya karena kalau Rasul itu apa? Mimpinya itu wahyu. Ya, kalau mimpinya kita nanti banyak Bu ya takwilnya. Ya, nanti bisa dilihat. Ya, misal seseorang mimpi menikah. Nanti kan di dalam buku takwil mimpi kan dibahas. Mimpi nikahnya dengan siapa, dengan yang dikenal atau tidak, itu nanti dibahas. Ya. Tapi beda kalau dengan Nabi. Ya, dengan Nabi misal Nabi mimpi dengan Aisyah. Ya, maka Allah kemudian memberitahu Aisyah itu akan menjadi istri Rasul. Demikian juga ya dalam hadis disebutkan, tadi malam aku mimpi melihat surga dan dilihatkan terompah kaki Bilal. Dan dilihatkan juga kepadaku istana Umar. Ya, ini nanti Ibu terkait dengan hadis yang lain. Ya, bahwasanya apa? Rasul telah melihat sandal ya, alas kakinya Bilal itu sudah di surga. Maka Nabi bertanya, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Jawabannya apa Bu? Tidaklah aku berwudu, melainkan aku melakukan salat dua rakaat. Namanya salat apa Bu? Yang lain mengatakan salat tahur. Ya, jadi Ibu dibolehkan Bu. Ya, dibolehkan setelah wudu, kemudian salat dua rakaat. Ya, dan ini termasuk salah satu amalan yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, dan mengakibatkan beliau apa? Terompahnya sudah masuk surga duluan. Ya, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi mimpi kepada Rasul dengan apa? Menampakkan istana sahabat Umar. Nah, jadi kalau istananya di surga sudah ada, berarti gimana Bu? Otomatis orangnya akan nyusul. Ya, jadi Umar itu insya Allah apa? Dipastikan termasuk ahli surga. Demikian juga Ibu sekalian terkait dengan mimpi orang beriman.
Ibu-ibu, dalam hadis nanti akan kita temukan bahwasanya mimpi orang beriman itu 46 kenabian. 46 bagian dari kenabian. Atau dalam hadis yang lain mimpinya orang beriman itu adalah 70 bagian dari kenabian. Ya tergantung tingkat keimanannya. Boleh dibaca dulu Bu terkait dengan mimpi orang beriman itu. Ya disebutkan dalam surat Yunus surat ke-10 ayat yang ke-64. Ya mudah-mudahan tidak salah sonus ayat. Boleh silakan Ibu. Kayak kalau nggak salah ayatnya pendek Bu ya. Boleh dibaca dengan ayatnya Bu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah itulah kemenangan yang agung. Baik, lahumul busyra. Ya busyra itu Ibu, itu kabar gembira. Orang beriman di dunia akan dapat kabar gembira, di akhirat pun akan dapat gembira, ya kabar gembira, dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan ridha Allah. Adapun kabar gembira orang beriman Ibu sekalian adalah mimpi yang benar. Ya maka dalam hadis Nabi kita mengatakan tidak ada yang tersisa kecuali mubasyirat. Ya tidak ada yang tersisa dalam kehidupan orang beriman itu, terlebih khusus nanti di akhir zaman. Ya, kecuali apa? Mubasyirat, kabar gembira. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kabar gembira bagi orang beriman di dunia itu apa? Ya, maka Nabi mengatakan apa Bu? Mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang mukmin dalam tidurnya. Ya, jadi tidurnya orang beriman khususnya di hari akhir nanti Bu sekalian, itu apa? Itu merupakan bagian dari ya sepersekian kenabian. Ya dalam riwayat ya bagian daripada 46 kenabian. Dalam riwayat yang lain bagian dari 70 bagian dari kenabian. Ya ini ada hadisnya saya tulis. Ya Nabi menyatakan dalam riwayat Imam Bukhari, mimpi yang benar yaitu mimpinya orang saleh. Jadi semakin soleh seseorang Bu, itu mimpinya kalau dia mimpi itu benar. Tapi semakin banyak bohongnya seseorang, ya maka mimpinya apa Bu? Ya mimpinya bohong juga. Ya mimpinya tidak benar. Ya ini khususnya Ibu sekalian, terlebih khusus nanti kalau sudah menjelang ya akhir zaman. Ya jadi orang-orang beriman itu nanti Bu di akhir zaman itu akan bersandar pada mimpi. Kenapa bersandar pada mimpi? Karena para ulamanya, orang-orang berilmunya sudah Allah wafatkan dulu. Kalau masih ada orang beriman yang berilmu Ibu sekalian, orang-orang kalau ada masalah itu apa bertanya? Ya Pak Kiai, saya ada masalah begini-begini, bagaimana hukumnya? Ya atau Pak Ustadz, saya punya masalah begini-begini, bagaimana hukumnya? Maka dalam hadis disebutkan, ya innallaha yaqbidul ilma intizan. Ya jadi Allah la yaqbidul ilma intizan. Allah menyatakan, Rasul bersabda, Allah tidak akan mencabut ilmu itu begitu saja Bu. Tapi dicabutnya ilmu itu dengan apa Bu? Dengan dicabutnya, diwafatkannya para ulama. Nah maka ketika di akhir zaman para ulama sudah tidak ada, kepada siapa bertanya? Coba Ibu bayangkan, orang pintar sudah nggak ada. Ya orang yang berilmu sudah tidak ada. Tapi kita punya masalah. Kita harus ada solusi. Kepada siapa kemudian kita bertanya? Sementara orang-orang yang berilmu sudah tidak ada. Ya bisa jadi saat itu HP sudah tidak ada. Karena sudah menjelang akhir zaman Bu ya. Sudah mau nanya ke AI, nanya ke GPT, nanya ke apa lagi Bu? Ke Profesor Google misal. Sudah nggak bisa. Ya. Maka hadis ini berlaku. Jadi nanti Bu, orang beriman kalau ada masalah di akhir zaman itu Allah akan berikan solusi dengan mimpinya. Ya, melalui apa? Melalui mimpi.
Ya, maka semakin soleh seseorang, maka mimpinya akan benar. Oleh sebab itu, kalau itu terjadi pada para nabi dan orang-orang beriman, ya apakah juga orang kafir mimpi? Iya. Ya, orang kafir mimpi, Bu. Karena manusia ada 3. Yang pertama, mimpi orang soleh. Ya, tadi kita sebutkan, kalau orang soleh itu mimpinya benar, karena bagi orang soleh, mimpi itu bagaikan atau sebagian 40 atau 46, ya bagian dari kenabian. Jadi 40 atau 46 bagian kenabian itu yang mimpi orang beriman. Orang fasik juga mimpi, Bu. Tapi kalau mimpinya orang fasik, kalaupun benar, itu 70 bagian dari kenabian. Jadi kadarnya berkurang. Ya kalau diumpamakan, kalau orang beriman itu dapat emas 24 karat misal. Ya kalau kemudian yang fasik, ya karatnya berkurang. Terus orang kafir, apakah mimpi? Iya, mimpi. Ya misal, siapa, Bu? Fir'aun. Fir'aun itu mimpi tidak, Bu? Dia mimpi. Ya dia mimpi, dikumpulkan para orang-orang pintarnya. Ya tadi malam saya mimpi ada api datang dari Palestina. Ya datang dari Palestina yang kemudian menyambar seluruh rumah Kibti. Ya jadi rumahnya orang-orang Kibti semuanya gimana, Bu? Hancur. Ya semuanya hancur, terbakar, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Nah ini kan mimpi ini, Bu. Ternyata mimpinya Fir'aun benar tidak, Bu? Fir'aun benar. Ya ditakwilkan oleh orang-orang pintarnya, wahai raja, ya sesungguhnya kekuasaan kamu akan hancur. Dan akan hancur oleh orang yang berasal dari Bani Israel. Akhirnya kata Fir'aun, kalau begitu ya sudah. Ya agar tidak muncul sosok yang akan menghancurkan kita dari kalangan Bani Israel, maka setiap bayi yang baru lahir, yang laki-laki gimana, Bu? Harus dibunuh. Tapi sebelum terjadi pembunuhan bayi laki-laki, Bu, itu yang remajanya dulu dihabisi. Ya jadi yang remaja yang sudah mulai tumbuh agak dewasa dihabisi, nanti berikutnya yang bayi-bayinya. Jadi sampai ke akar-akarnya dihabisi. Jadi Fir'aun. Kemudian Ibu, yang teman daripada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf di penjara, Bu. Temannya itu orang kafir. Ya, temannya mimpi. Yang satu mimpi membawa apa? Membawa anggur. Ya, yang siruh khamra. Membawa anggur, kemudian dia memeras anggur. Kemudian yang kedua, yang satunya mengatakan, yang kedua dia bilang apa? Saya mimpi, saya membawa di atas kepala saya ada bawa roti. Lalu roti itu dipatuk oleh burung. Ya mereka orang kafir. Maka kata Nabi Yusuf, ya mereka diajari, mereka didakwahi, ya. Yang kemudian akhirnya Nabi Yusuf mentakwilkan, bagi kamu yang membawa anggur kemudian memeras anggur, umur kamu akan panjang. Ya dan kamu akan buat anggur, ya untuk apa? Untuk raja. Nah itu tolong sampaikan tentang saya kepada raja. Adapun kamu yang mimpi bawa roti, kemudian rotinya dipatuk oleh burung, maka kamu akan mati. Ya, jadi umurnya tidak panjang. Ternyata, Bu, betul tidak takwil Nabi Yusuf? Ternyata betul. Ya, keduanya kemudian apa? Yang satu selamat, yang satu kemudian meninggal. Nah, maka bagi yang selamat itu dilupakan oleh setan. Padahal kan pesan Nabi Yusuf gimana, Bu? Kamu nanti kalau ketemu raja, tolong ceritakan kondisi saya. Ya kan bahasanya gini, Bu. Misal seseorang ya banyaklah kasus begitu ya. Misal Pak, Bu, pesan tolong sampaikan pada si fulan. Kan ada tidak, Bu, yang lupa? Lupa dia. Ya sama dengan kondisi orang yang di penjara tadi, dia lupa. Ya padahal kalau kemudian cepat sampai beritanya kepada sang raja, Nabi Yusuf gimana, Bu? Ya bebas Nabi Yusuf. Ya tapi kemudian apa? Dilupakan oleh setan. Nah oke, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, catatan lain yang bisa sampaikan, ya ada hadis Nabi
Ya, jadi Nabi mengatakan inna afral fira, ya sesungguhnya orang yang paling dahsyat kebohongannya adalah orang yang mimpi melihat sesuatu dalam mimpinya, tapi sebenarnya dia tidak mimpi. Ini kan ada nih, Bu. Ada orang yang mengatakan saya mimpi ketemu Nabi. Ya, padahal dia tidak mimpi. Atau sempat, Bu, ada orang yang cerita ke saya, dia mengatakan si anak lah, si anak itu dia mengatakan ibu saya itu kalau dinasehati nggak mempan. Tapi kalau kemudian dinasehati dengan mengatakan saya mimpi ini, si ibu gimana, Bu? Dia percaya dengan mimpi itu. Ya, jadi ya anggap sajalah si ibu melakukan sesuatu yang kemudian membahayakan. Nah, si anaknya itu gimana cara mencegahnya? Dinasehati sudah. Ya, nasihat sudah, tapi tidak masuk nasihat itu. Nah, si anak punya strategi. Gimana caranya agar nasihat kita itu didengar oleh ibu? Dibuatlah mimpi palsu. Ya. Kira-kira boleh tidak, Bu? Untuk menyadarkan seseorang, kemudian dibuat mimpi palsu, boleh tidak, Bu? Nah, tidak boleh. Ya, akan terkena dengan hadis tadi. Ya, dengan hadis tadi, jadi seburuk-buruk dusta seseorang adalah dia ngaku mimpi padahal tidak mimpi. Ya, nah maka Ibu terkait dengan mimpi itu ya harus jujur. Ya, karena banyak orang yang ngaku-ngaku mimpi, ya mimpi ketemu Nabi padahal dia tidak mimpi. Ya, atau misal gini, orang yang ketemu dengan Nabi, ya saya catat nih, Bu, ya, sebentar. Jadi yang ketemu dengan Nabi itu kan ada, saya mimpi ketemu Nabi. Ini nggak muncul di situ, Bu, ya. Ini biar saya nggak ngantuk ini, harus ngetik. Mata saya udah kelayangan. Iya, ini fokusnya berkurang. Jadi ketemu Nabi, ya jadi ada orang yang ngaku ketemu Nabi, maka dua kemungkinan, Bu. Nabi menyambut, ya nanti saya besarin. Yang kedua, Nabi berpaling. Baik, ini saya munculkan. Baik, Bu sekalian. Jadi gini, kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi, itu jangan merasa bahagia dulu. Ya, jadi jangan merasa apa, Bu? Bahagia dulu. Dilihat isi mimpinya. Kan ada hadis Nabi, Bu. Nabi menyatakan orang yang mimpi ketemu dengan aku itu pasti benar. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Ya, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Ya, Nabi nyatakan setan itu tidak bisa menyerupai aku. Setan bisa menyerupai Ibu Ismariah misal. Betul ya? Kan bisa. Kan ada orang yang kemudian, kan ada gitu ya. Ada yang suaminya pergi, berapa detik kemudian suaminya balik lagi, ternyata apa? Ternyata bukan suaminya. Ya. Nah, maka khusus Nabi, ya dan khusus para Nabi tidak bisa diserupakan dengan setan. Tapi yang lain bisa. Ya. Nah, bagus sekalian, kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi, harus dilihat apakah Nabi itu bahagia ketemu orang. Misal gini lah, misal kita mimpi. Ya, misal kita mimpi ketemu Nabi, dilihat. Nabi itu ketika dalam mimpi kita itu nyambut kita, bahagia dengan kita, atau justru Nabi berpaling. Ya. Kalau kemudian Nabi itu menyambut kita, ya kemudian bahagia dengan kita, kemudian kita ikut dengan Nabi, Nabi membiarkan kita ikut, maka apa, Bu? Menggambarkan orang yang mimpi tadi, orang yang ya istilahnya, Bu, tingkat ketakwanya itu tinggi, tingkat kesolehannya tinggi.
Ya, jadi Ibu, sempat saya punya guru dulu. Ya, guru saya itu dulu lulusan Gontor. Ya, ketika saya masih jadi murid, guru tadi mungkin pernah saya cerita ke Ibu ya. Guru tadi mengatakan, ya, jadi pas saya kelas 3 gitu ya, 3 level SMA, ya level aliyah, kemudian guru itu bilang, kalau di antara kalian ada yang pernah mimpi ketemu Nabi, boleh cerita ke saya. Dan saya akan angkat menjadi menantu saya. Nah itu gitu. Jadi si guru itu menawarkan anak perempuannya ya kepada kita murid-murid laki-laki ini. Tapi syaratnya apa Bu? Nah bagi yang mimpi ketemu Nabi, ini kan syaratnya berat itu. Ya. Ada di antara ibu yang sudah mimpi ketemu Nabi. Misal tawaf dengan Nabi bareng, haji bersama Nabi bareng, pernah nggak Bu? Saya sendiri belum. Ya, maka ini level-level yang luar biasa nih. Ya, tingkat ketakwaannya tinggi. Ya, sampai ada orang yang bercerita ke saya. Ya, saya lihat sih dia orang baik gitu ya. Saya mimpi ketika itu saya sedang berdiri di gurun pasir. Yang kemudian tiba-tiba ada pasukan, ya pasukan berperang. Karena pasukan berperang itu kumpul dan saya ada di barisan pasukan itu. Yang kemudian tiba-tiba ada sosok, ya ada sosok yang sangat dikagumi, dihormati, dimuliakan. Yang kemudian orang-orang mengatakan itu Rasulullah. Ya kemudian Rasulullah dengan tunggangan kudanya, ya kemudian diikuti oleh para prajurit tadi dan saya ikut bersama dengan rombongan itu. Nah kalau itu insya Allah itu mimpinya mimpi ya benar dan itu mimpi yang baik. Ya kenapa? Dia ikut dengan rombongan Rasul tidak melarang. Nah yang rawan itu yang kedua nih Bu. Ya, yang rawan yang kedua mimpi dengan Nabi, tapi Nabi apa? Nabi berpaling, Nabi bermuka masam. Maka para ulama menyatakan kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi, tetapi kemudian Nabi berpaling, waspadalah. Waspadalah. Jadi intinya apa? Lil inzar. Ya Nabi datang untuk memberikan peringatan. Jadi tapi bagus juga dalam arti apa? Oh, langsung ditegur Nabi berarti. Apa yang salah dengan saya? Apa yang harus saya perbaiki? Nah maka kalau ada yang mimpi ketemu Nabi tapi kemudian Nabi berpaling seperti itu, boleh berbahagia, boleh. Tetapi apa? Itu apa? Dia harus cepat untuk introspeksi. Ya karena ada juga misal dia tidak sholat, katanya mimpi Nabi, maka kita ingatkan. Ya kamu sholat tidak? Saya tidak sholat. Sudah berarti apa? Kamu ketemu Nabi mimpi itu. Tapi ini saya sempat tuh ada satu orang yang cerita ke saya. Orangnya dia merokok, kemudian orangnya sholatnya juga ya jarang lah. Ya jarang sholat, bahkan dia mengkonsumsi arak, ya bir begitu. Mimpi ketemu Nabi, maka kita ingatkan. Ya bahwasanya mimpi kamu ketemu Nabi itu ini sebagai peringatan. Hati-hati. Ya. Justru jadikan rambu-rambu, jadikan peringatan. Kalau Rasulullah itu secara langsung menasihati kamu, kalau kamu tidak sholat maka hendaknya apa Bu? Hendaknya sholat. Ya maka ini Ibu sekalian ya terkait dengan mimpi ya dan pembahasan yang kita bahas. Yang terakhir Ibu sekalian, coba kita masuk sedikit. Boleh dibaca bukunya Bu? Halaman 137. Ya, saya minta Ibu Ismaria boleh dibaca. Wahyu terputus di alinea pertama saja. Wahyu terputus. Mengenai hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas yang intinya menyatakan bahwa masa terputusnya wahyu berlangsung selama beberapa hari. Pendapat inilah yang lebih kuat bahkan setelah melalui penelitian dari segala aspeknya secara terfokus harus menjadi acuan. Adapun riwayat yang berkembang bahwa itu berlangsung selama 3 tahun atau 2,5 tahun tidaklah sahih sama sekali. Namun di sini bukan pada tempatnya untuk membantah hal itu secara detail. Baik, terima kasih Ibu Ismaria, jazakallahu khairan. Tema kita yang terakhir terkait dengan wahyu terputus. Jadi Ibu, intinya setelah turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian
wahyu putus. Allah tidak menurunkan lagi ayat. Ya, kemudian ada yang mengatakan itu sampai 2,5 tahun, ya tidak turun ayat. Yang lain mengatakan 6 bulan. Ada silang pendapat. Tetapi penulis yaitu Syekh Sofiyur Rahman Al-Warquri lebih cenderung untuk mengambil pendapat bahwasanya wahyu itu tidak lama ya putusnya, yaitu hanya beberapa hari. Nanti Ibu yang masih bisa dan sempat dibaca footnote-nya Bu ya, nanti ya, yang di bawah itu panjang, itu luar biasa. Dan ini pernah saya sampaikan di awal pertemuan lalu, yaitu terkait dengan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ini merasa bersedih, kemudian bahkan digambarkan dalam buku juga Bu, digambarkan dalam buku Rasulullah kemudian datang ke gunung. Ya kok Jibril nggak datang bawa wahyu? Ya kok Allah tidak menurunkan wahyu? Nanti Jibril datang, wahai Muhammad, innaka Rasulullah. Wahai Muhammad, jangan ragu. Meskipun wahyu tidak turun, kamu itu tetap sebagai Rasulullah. Sampai kemudian disebutkan dalam riwayat berikutnya, nanti kalau Ibu baca, yaitu sampai apa? Rasul kemudian naik gunung. Ketika sudah di atas, ini misal gunung nih Bu, ke bawahnya apa nih? Jurang. Rasul sampai ada keinginan untuk menghempaskan diri, untuk bunuh diri. Di buku juga disebutkan, Ibu, ini pernah kita sampaikan, riwayat itu tidak benar. Ya, jadi tidak benar tambahan Rasulullah bersedih, tidak benar kemudian apa? Tambahan riwayat Rasul ingin melemparkan dirinya ke dalam jurang tadi. Ya, maka ini yang pernah kita sampaikan, itu termasuk bagian daripada Mubalaghat Az-Zuhri. Yaitu termasuk riwayat yang apa bahasa kita yang lebay, ya cerita-cerita lebay betul ya, betul kan, yang terlalu apa, ya terlalu berlebihan, ya maka nanti dalam footnote Ibu nanti jelas, ya ini riwayat terkait Rasulullah sedih, kemudian riwayat terkait dengan ada tambahan Rasulullah sampai mau menghempaskan dirinya, ya maka riwayat itu tidak benar dan itu hanya terjadi hanya beberapa hari saja. Ya, dan tidak sampai kepada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW kemudian mau bunuh diri. Ya, nanti di halaman 130 boleh dibuka Bu, 139. Ya, kemudian apa? Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Boleh nanti dibaca Bu, surat Al-Mudaththir. Ada nggak di sini? Disebutkan nggak? Jadi ayat yang turun itu surat Al-Mudaththir. Disebutkan nggak dalam buku ya? Oh ada tuh, di halaman 140 Bu. Boleh Ibu dibaca Bu? Dibuka atau dibaca dulu dalam buku, silakan Ibu. Kemudian aku menemui, boleh. Buku, mungkin Ibu halaman 140. Dan nanti ibu-ibu di antara ibu ada yang baca surat Al-Mudaththir, surat ke-74. Ya 74 atau 70? Iya 74 ya. Boleh silakan baca dulu bukunya, halaman 140. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah turunnya ayat di atas, maka wahyu datang secara berturut-turut. Ya, jadi Ibu ada jarak setelah surat Al-Alaq, ya beberapa lama tidak turun. Kemudian disusul dengan surat Al-Mudaththir. Boleh dibuka Bu, surat Al-Mudaththir. Ya surat ke-74 betul ya? Boleh dibaca 1-5. Artinya aja Pak. Boleh, silakan. Wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Iya. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Itu ayat yang berarti apa? Ayat yang kedua urutannya setelah surat Al-Alaq. Ya, jadi yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5,
Nanti kemudian berikutnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Setelah itu baru ya ayat turun, tidak berapa lama lah istilahnya. Ya tidak seperti peristiwa yang pertama tadi, ya kok tidak turun-turun ayat. Ya sampai kemudian diingatkan oleh Jibril, engkau meskipun ayat belum turun, ya belum turun lagi, maka tetap engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian, barangkali ini karena saya jadwal khutbah di Cimanggis, Depok, tapi nggak apa-apa, mungkin di antara Ibu ya jika ada hal yang ditanggapi, ditanyakan terkait dengan materi yang tadi kita sampaikan, saya persilahkan, atau mungkin ada materi yang lainnya yang mungkin Ibu ingin ditanyakan, silakan. Silakan Ibu, saya senang kalau di antara Ibu ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertama kan turun Al-Alaq ya Ustaz. Itu 1 sampai berapa ya? 5 ya? Iya. Terus kedua Al-Mudaththir. Terus lanjut lagi Al-Alaq 6 berikutnya kapan tuh Ustaz? Apa ganti surat? Iya, jadi wallahualam, Ibu sekalian, terkait dengan nuzulul Quran, ya terkait dengan turunnya Al-Quran itu, Allah turunkan kepada nabinya tidak per surat utuh. Ya, jadi ketika dulu masih sifatnya acak. Ya misal Al-Alaq dulu, nanti setelah Al-Alaq kemudian Al-Muzammil, dan itu pun tidak lengkap. Ya artinya Al-Alaq 1 sampai 5, nanti Al-Mudaththir 1 sampai 5, nanti berikutnya Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Al-Muzammil itu artinya yang berselimut. Al-Mudaththir juga sama, artinya yang berselimut. Tetapi Nabi nanti suka memerintahkan kepada sahabat, kita bisa gini Bu, turun ayat, ada wahyu turun, Nabi mengatakan, letakkan ayat ini di surat Al-Baqarah. Nanti turun lagi, letakkan ayat ini di surat Al-Mudaththir misal. Nanti letakkan ayat ini di surat misal Al-Fat. Ya, jadi surat itu ya ada yang kemudian kepada Rasulullah tidak turun utuh satu surat sekaligus. Ya, tetapi ayat-ayat itu Ibu sekalian dalam ulumul Quran ya disebutkan ayat itu turun kepada Nabi ya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Ya, jadi misalnya ada peristiwa, turun ayat nih Bu. Maka Nabi mengatakan, kan Nabi punya 40 pencatat wahyu. Ya, jadi ada khusus Bu. Nabi membuat tim yang bentuk khusus tim, ada 40 sahabat Rasul yang ditugaskan khusus untuk mencatat wahyu. Nah, ini sekaligus untuk apa Bu? Jaminan. Bayangkan Bu ya, 40 orang sahabat Rasul yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat, itu ditugaskan untuk apa? Mencatat wahyu, ayat ini turun, letakkan di ini, ayat ini turun, letakkan di ini. Semua yang 40 itu begitu. Ya, sehingga ini tidak mungkin terjadi kesalahan. Ya, kita jangan sampai punya pikiran nakal, jangan-jangan ini yang isinya surat Al-Baqarah ternyata apa? Surat ya, Al-Mudaththir, jangan. Enggak. Ya, insya Allah itu merupakan bagian daripada bentuk bagaimana penjagaan Allah. Ya, termasuk apa? Salah satu caranya Nabi membentuk tim khusus. Ya, namanya Kutabul Wahyi. Ya, khusus oleh Nabi dibentuk tim pencatat wahyu. Ya, jadi misal gini, kenapa tahu ayat yang pertama itu Al-Alaq 1 sampai 5? Ya, riwayat tadi itu. Ya, riwayat seperti itu. Ya, nanti kemudian ketika turun ayat yang lain letakkan di surat ini, ayat yang lain turun letakkan di surat itu. Ya, maka ini terkait dengan bagaimana ya wahyu itu turun kepada Rasul, dan bagaimana Al-Quran itu bisa dibukukan sehingga sampai kepada kita. Bahkan nanti Ibu ada surat ya yang kemudian turunnya, surat itu surat Madaniyah. Ya, atau juga sebaliknya, surat itu surat Makkiyah, tapi nyelip. Ada surat Madaniyahnya, nyelip ada surat Makkiyahnya, kan tadi. Ya, karena Nabi mengatakan ayat ini letakkan di surat Al-Baqarah, ayat ini letakkan di surat Al-Mumtahanah. Ya, sehingga ditemukan dalam satu surat itu ada yang surat yang turun di periode Mekah, tapi nanti ada juga yang turun di periode Madinah. Begitu, Ibu. Boleh yang lain silahkan. Boleh dengan Ibu.
Ibu Suri. Tadi Ibu? Oh, Ibu Ambar. Ibu Ambar dulu di situ ya. Baik. Iya. Ya, jadi Nabi menyebutkan bahwasanya mimpi benarnya orang soleh itu bagian daripada 40, ya, bagian daripada 40 kenabian, atau dalam riwayat yang lain bagian dari 46 bagian dari kenabian. 40 bagian dari kenabian atau 46 bagian dari kenabian, atau dalam hadis yang lain 70. Ya, mimpi benar itu yang dilihat oleh orang beriman dalam tidurnya itu adalah misal 70 bagian dari kenabian. Artinya gini, Nabi sudah tidak ada. Ya, Nabi sudah tidak ada, kenabian sudah tidak ada, wahyu juga sudah putus. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala khususnya nanti di akhir zaman, tadi yang saya sampaikan, ya, jadi bagaimana Allah memberikan pesan kepada orang beriman jawaban atas solusi mereka. Ya, sementara apa, Bu? Tadi yang kita sebutkan, orang-orang yang berilmu sudah tiada. Orang-orang berilmu sudah berkurang. Maka ketika kemudian orang mukmin misalnya gini, Bu, nanti di akhir zaman, orang mukmin itu ya ketika kemudian dia punya masalah, ya Allah, tolong berikan solusi. Ya Allah, berikan jawaban. Nah, nanti Allah mengirim pesan kepada orang tadi itu melalui mimpi. Tapi dia bukan seorang nabi. Ya, maka disebutnya mimpi benarnya orang beriman, mimpi benarnya orang soleh itu adalah 40 bagian dari kenabian. Artinya untuk jadi nabi itu masih jauh sekali. Ini kan 40 bagian. Ya, artinya kalau misal kalau kenabian itu ada 100 bagian, ya ini hanya 40-nya. Ya, jadi gitu ya. Jadi poin pentingnya yang pertama adalah Ibnu Hajar mengatakan ini nanti di akhir zaman. Ya, di akhir zaman itu orang beriman ketika sudah tidak ada orang berilmu, maka Allah kirim pesan melalui mimpi. Jadi tidak melalui Jibril, Bu. Misal tiba-tiba Jibril ngetuk pintu. Ya, Bu Suli ya. Ya, Bu Suli kan? Hah? Suri. Oh, pakai. Ya, misal Ibu Suri lagi galau. Ya, ke Allah berdoa, ya Allah, ya berikanlah jawaban. Tiba-tiba pintu ini ketuk. Ya, tok datang Jibril, enggak seperti itu. yang datang bukan malaikat Jibril, bukan. Apalagi malaikat maut, bukan. Ya. Jadi Ibu, ketika kemudian kita di akhir zaman misal punya masalah, maka jawabannya melalui mimpi. Ya, melalui mimpi, dan mimpinya orang saleh itu benar. Beda dengan mimpinya orang yang suka bohong, itu tidak akan benar. Kalaupun benar hanya sedikit. Ya, jadi maksudnya begitu, Ibu sekalian, ya terkait dengan mimpi orang beriman itu adalah 40 bagian daripada kenabian. Ya, Allah memberikan pesan atas jawaban solusi yang diinginkan, dan pesan Allah itu lewat mimpi tadi. Begitu? Ada satu lagi untuk penutup? Oh iya. Terkait dengan wali songo, ya 9 wali. Pertama, ini ada hal yang harus diluruskan dulu. Artinya wali itu sebenarnya dalam Islam tidak dibatasi dengan, bukan tidak ada. Tidak dibatasi dengan 9. Nah, ternyata yang di Indonesia 9 wali, selain nama 9 wali apa, Bu? Selain wali songo namanya apa? Kan yang populer Sunan. Ya kan? Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan kan yang dikenalnya kan Sunan. Ya, Sunan itu ya intinya sosok yang memang ditokohkan. Nah, hanya bahasa lain dalam referensi yang lain disebutnya Sunan, disebut dengan wali. Nah, nanti Ibu ada buku bagus. Ya, ada buku sejarah nasional itu disusun oleh teman-teman, mungkin nggak tahu pernah ngisi sih enggak ya. Ada Dr. Tiar, ya Tiar Anwar Bakhtiar.
Nanti kapan-kapan boleh diundang tuh. Ya. Nanti nggak apa-apa lewat saya kalau ngundang. Ya, Dr. Tiara Nur Bakhtiar, beliau termasuk sejarawan muda. Ya, beliau lulusan Unpad, ya tinggal di Sumedang dan aktif di pimpinan pusat Persis. Ya. Nah itu bagus tuh untuk meluruskan sejarah. Yaitu beliau dengan timnya, Dr. Tiara Nur Bakhtiar, kemudian Dr. Isa Ansori, ya ada 3 yang saya lihat. Ya, itu membahas tentang khusus satu buku itu tentang Wali Songo. Ya, jadi intinya Wali Songo itu bukan hanya 9. Jadi para wali itu banyak di Indonesia. Dan sunan itu juga bukan hanya 9. Ya sunan itu cenderung gini Bu, koordinator para ulama. Nah koordinator para ulama itu disebut dengan sunan. Misal di Ampel, nah di Ampel itu kan banyak ulama, tapi tokohnya Sunan Ampel tadi. Ya, atau di daerah Muria. Muria itu daerah mana Bu? Kudus atau mana? Kan ada itu gunung kan? Itu daerah mana Bu? Muria itu? Daerah mana Bu? Ya Jawa Tengahnya di mana? Apa? Kudus ya atau apa? Ya, nah gitu, jadi intinya ulama-ulama yang ada daerah Demak, daerah Kudus, ya Pati dan seterusnya seperti itu. Nah koordinatornya ada 1. Nah itu namanya sunan. Ya tapi sempat Bu, Ibu pernah dengar, pernah lihat ketika itu saya masih kecil, masih SD, ada film Sunan Kalijaga. Ibu pernah lihat nggak Bu? Ada yang pernah lihat nggak? Kan Sunan Kalijaga Bu ya, ada filmnya ya. Itu dia bertapa, bersemedi di pinggir sungai, masih klimis gitu ya, bersemedi gitu. Sampai berlumut. Ya dibuka udah kumisan, jenggotan. Ibu, itu film itu di Mesir diketawain oleh orang-orang Mesir. Kok bisa ya wali Allah ini kok nggak sholat? Kan semedi terus. Ya, kok bisa itu berapa hari, berapa bulan itu semedi terus. Sholatnya kapan? Nah itu diketawain. Ya, jadi ya Allah alam ya. Tapi intinya tadi istilah sunan atau wali songo itu ada. Ya tetapi harus kita pahami jumlah wali tidak 9. Ya dan yang benar itu adalah mereka para ya tokoh-tokohnya. Ya kayak di kita lah, tokoh Bekasi itu siapa? Ya ulama di Bekasi itu siapa? Tapi kan ada juga, ada para tokoh, ada ustadz-ustadznya. Nah maka yang memimpin ya para ulama ketika zaman dulu itu adalah para sunan tadi. Ya jadi kita yakini mereka ada, ya bukan fiktif. Ya mereka ada, tetapi perlu diluruskan terkait dengan sejarah mereka. Nanti boleh tuh ya, nanti dibaca tentang sejarah nasional Indonesia, dan buku itu diperuntukkan untuk ada 3 jilid Bu. Jilid 1, 2, 3 diperuntukkan untuk SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3. Ya ini bagus. Baik, barangkali demikian Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada pagi hari ini. Benarnya dari Allah dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Ya datang dari kelemahan diri saya sendiri. Wa'alafu minkum, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Semoga Allah pertemukan kita lagi di minggu depan hari Jumat. Mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.